Hari ini kita akan sama-sama masuk di dalam pembahasan keempat, apa itu? Kedatangan Kristus kedua kali atau second coming. Ini kalau kita melihat posisinya di nomor 8, kita sudah melewati 7 pembahasan dan kita masuk di dalam poin yang ke-8, bagian 8 dari urut-urutan akhir zaman. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini dari sudut pandang premilenialisme dan pretribulasi. Jadi saya tidak membahas dari sudut pandang pemahaman yang lain. Kita akan masuk membahas lebih lanjut tentang keempat, kedatangan Kristus kedua kali atau second coming. Lalu ada yang bertanya, apa bedanya rapture dengan second coming atau kedatangan Kristus kedua kali, keempat? Kita akan melihat perbedaannya, perbedaan rapture dan keempat atau kedatangan Kristus kedua kali. Kalau rapture, kita melihat yang pertama rapture, Yesus Kristus di angkasa, ayatnya 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Kalau kedatangan kedua, Kristus ke bumi, Zakaria 14 ayat 4, teman-teman bisa baca di sana. Yang kedua, kalau rapture, ia datang menjemput orang kudus. Jadi Yesus datang menjemput orang kudusnya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Kalau kedatangan Kristus kedua kali, ia datang dengan orang kudusnya. 1 Tesalonika 3 ayat 13 dan Yudas 1 ayat 14. Yang ketiga, rapture itu bersifat rahasia. Ini tidak ada dalam perjanjian lama. Bisa melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 51. Sedangkan kedatangan Kristus kedua kali, perjanjian lama sudah menubuatkan. Mazmur 72, Yesaya 11, Zakaria 14. Rapture yang keempat, tanpa atau tidak ada tanda-tanda di langit. Nah, kalau bagian keempat, di kedatangan Kristus kedua kali, itu disertai dengan tanda-tanda di langit. Matius 24, ayat 29 sampai 30, teman-teman silakan membaca di sana supaya lebih jelas. Rapture itu hari Kristus Yesus. 1 Korintus 1 ayat 8, 2 Korintus 1 ayat 14, Filipi 1 ayat 6 dan 10. Sedangkan di kedatangan Kristus kedua kali disebut hari Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Lalu yang keenam, rapture, penekanannya masa penuh berkat. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Sedangkan kedatangan Kristus kedua kali, penekanannya hukuman. Beda ya. Penekanannya beda. Lalu yang ketujuh, rapture itu sekejap mata, invisible. 1 Korintus 15 ayat 53. Sedangkan kedatangan Kristus kedua kali itu visible, global. Jadi semua pasang mata akan melihat. Yang terakhir, perbedaan rapture dengan kedatangan Kristus kedua kali, kalau rapture itu untuk gereja. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, ayat 4 ini janji Tuhan Yesus tentang rumah Bapa. Lalu 1 Korintus 15 ayat 51-58 ini juga tentang kebangkitan. Lalu 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ini jelas untuk gereja rapture. Sedangkan kedatangan Kristus kedua kali untuk orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Matius 24 ayat 27, Wahyu 1 ayat 7. Silakan dibaca di sana dan diperhatikan. Kita akan masuk bagian selanjutnya. Kembalinya Yesus Kristus dalam kemuliaan. Ini Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 bisa diperhatikan di sana. Di saat nampaknya seolah-olah binatang itu akan menang, kita ingat kita sedang membahas tentang antikristus, setan dan pengikut-pengikutnya. Itu yang disebut binatang besar ya, binatang itu.
Di saat nampaknya seolah-olah binatang itu akan menang, maka langit akan terbuka dan Kristus akan turun dengan laskarnya yang berkuda putih. Itu semuanya berkuda putih. Ia akan menjatuhkan penghakiman terhadap musuh-musuhnya yang mengakibatkan bergelimpangannya mayat-mayat manusia kurang lebih 300 km ke arah utara dan ke arah selatan. Konsentrasi penghakiman adalah di lembah Megiddo dan di lembah Yosafat. Yoel 3 ayat 10-16 teman-teman baca di sana. Wahyu 14 ayat 20, Wahyu 16 ayat 14, Wahyu 19 ayat 11-15. Dan kedatangan Kristus kedua kali akan disaksikan oleh setiap mata, yang saya bilang tadi, global. Matius 24 ayat 30, Wahyu 1 ayat 7. Barangkali Tuhan Yesus turun secara mengitari bumi ini sehingga memungkinkan kemuliaannya disaksikan oleh seluruh dunia. Perhatikan Lukas 17 ayat 24. Apakah kedua peristiwa yang dilaksanakan oleh Tuhan sebelumnya kembali? Dikala Tuhan berdiri di atas Bukit Zaitun, maka bukit itu akan terbelah dua dari utara ke selatan dan membuat sebuah lembah yang besar dan banyak. Yeskiel 47 ayat 1-3, Sakaria 14 ayat 4, dan ayat 10, lalu Wahyu 16 ayat 20. Dikala perang mengamuk, 2/3 dari penduduk Israel akan dihancurkan. Sakaria 13 ayat 8-9. Yang sisa akan dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pertobatan sejati itu akan membuat pandangan mereka terhadap Tuhan seolah-olah sebagai pembalas dendam yang dahsyat. Tetapi dikala mereka melihat luka-lukanya, mereka akan mengenal Dia sebagai Tuhan Yesus dari Nazaret, yang pertobatan massal pun terjadi. Dan pertobatan massal pun terjadi waktu itu. Karena kesadaran akan penolakan mereka terhadapnya telah berlangsung berabad-abad. Sakaria 12 ayat 10, Sakaria 13 ayat 1 dan 6. Sedangkan mereka yang masih ragu-ragu dan tidak mau bertobat akan dihakimi dan dibinasakan sebagai perawan, yakni orang tak beriman dari Israel. Mereka yang bertobat dan menjadi kelompok inti dari anak-anak Abraham, ia akan memasuki kerajaan 1000 tahun dalam tubuh fana untuk turut membangun kerajaan. Meskipun mereka akan juga melahirkan anak-anak yang akan memerlukan keselamatan dari Mesias itu, mereka sendiri akan hidup sampai kerajaan damai sejahtera atau kerajaan 1000 tahun berakhir sebagai umat tebusan Tuhan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang penghakiman. Setelah ini kita akan masuk dalam penghakiman Israel, penghakiman bangsa-bangsa, sebelum nanti masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Kristus mengadili bangsa-bangsa yang tertinggal non-Israel yang masih hidup. Ini nanti juga kita akan bahas di penghakiman. Pada waktu kedatangan Kristus dari surga yang disertai oleh gerejanya, orang percaya waktu rapture, yang percaya waktu rapture itu akan turun bersama-sama dengan Yesus di second coming ini. Maka dia akan menangkap antikristus dan nabi palsu itu yang akan dibuang ke dalam lautan api secara serentak. Wahyu 19 ayat 20. Selanjutnya bumi akan dihancurkan dan seluruh tentara dan pengikut antikristus akan dimakan oleh burung-burung. Lukas 17 ayat 37, Wahyu 19 ayat 17-21. Selanjutnya setan dan naga dirantai. Setan dan naga akan dirantai oleh Mikael dan dibuang ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Karena waktu masa 1000 tahun nanti tidak ada iblis, karena iblis dihukum atau dirantai di dalam jurang maut selama 1000 tahun. Kita bisa melihat di Wahyu 20 ayat 1-3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut, dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Semua orang yang masih hidup akan diadili dalam pengadilan bangsa-bangsa dengan ukuran atau tesnya ialah tanggapan mereka pada Injil. Matius 25 ayat 31-46.
Selanjutnya mereka yang percaya akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dan turut melayani di sana. Semua yang tidak percaya yang masih hidup akan dibunuh dan dibawa ke tempat siksaan dan penantian sampai berakhirnya masa kerajaan 1000 tahun. Dan ini nanti akan saya bahas lebih dalam di dalam pengadilan bangsa-bangsa. Karena Israel punya penghakiman sendiri, punya pengadilan sendiri, dan bangsa-bangsa punya pengadilannya sendiri. Itu akan dibahas lebih lanjut nanti dalam pembahasan sesi berikutnya. Kita melihat pentingnya doktrin keempat atau kedatangan Kristus kedua kali. Kedatangan Kristus kedua kali merupakan salah satu tema utama dalam Alkitab. Pokok ini banyak dibicarakan baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Para rasul dan generasi sesudahnya tetap meyakini bahwa kedatangan Kristus kedua kali merupakan peristiwa yang pasti akan terjadi. Kita melihat pentingnya doktrin keempat ini, kedatangan Kristus kedua kali. Merupakan doktrin yang amat penting untuk dipahami. Pertama, doktrin ini disebut lebih dari 300 kali dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Beberapa nas perjanjian lama yang membicarakan isu ini adalah Ayub 19 ayat 25 sampai 26, Daniel 7 ayat 13 sampai 14, Sakaria 14 ayat 4, Maleakhi 3 ayat 1 sampai 2. Kedua, doktrin ini merupakan kunci untuk memahami Alkitab. Sebagai contoh, jabatan Kristus sebagai raja hanya bisa dipahami secara tepat dari perspektif kedatangannya kedua. Yang ketiga, doktrin ini merupakan puncak pengharapan orang-orang percaya. Ini ditegaskan Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. Keempat, doktrin ini merupakan pendorong bagi orang-orang percaya untuk mewujudkan kehidupan Kristen yang alkitabiah. Kita akan masuk sebagai basis pengajaran dan teguran-teguran. Saya akan lanjut ke dalam pandangan ya. Ini pandangan tentang kedatangan Kristus kedua kali. Ada 3 pemahaman, paling tidak. Ada amilenialisme, itu mereka tidak percaya bahwa kerajaan Kristus, kerajaan 1000 tahun itu benar-benar real terjadi di Wahyu 20 itu. Mereka menganggap itu hanya sebagai gambaran saja dan itu tidak literal terjadi. Lalu postmilenial, lalu premill. Saya akan membahas, tentu saya sekali lagi mengatakan bahwa saya membahas dari sudut pandang premilenialisme, yaitu sebelum milenium Kristus datang. Kalau postmil jelas, post itu kan sesudah milenium baru Kristus datang. Itu pemahaman 3 ini, dan saya tidak mengutak-ngutik untuk amil dan postmil. Saya hanya membahas tentang premilenialisme. Kita melihat kesimpulan tentang kedatangan Kristus kedua kali atau keempat yang saya sudah bahas tadi. Observasi terakhir menunjukkan bahwa kedatangan Kristus kedua kali terjadi secara premilenialisme. Artinya tidak mungkin ada kerajaan Salom kalau bukan pribadi sempurna Kristus yang mendirikan dan memerintahnya. Kristus adalah satu-satunya pemimpin ideal untuk semuanya itu.
Kedatangan Kristus kedua kali adalah literal event. Literal advent ya. Ini berarti kedatangannya harus dengan tubuh yang kelihatan atau visible. Dan ini berarti kedatangannya harus dengan tubuh yang kelihatan atau visible, yaitu tubuh kebangkitan. Hal ini mutlak untuk memungkinkan suatu pemerintah yang real, konkret, sesudah penghakiman dunia. Ia datang sebagai hakim agung dan raja di atas segala raja. Ingat, Yesus Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Kedatangan Kristus kedua kali adalah penting atau perlu. Ini disebabkan karena banyaknya nubuatan yang belum terpenuhi. Seperti halnya dengan yang berikut. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ia akan kembali. Bahwa orang mati akan mendengar suaranya. Yohanes 5 ayat 28. Bahwa ia akan melayani hambanya yang menantikan dia. Lukas 12 ayat 37. Bahwa ia akan kembali ke dunia lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ke atas bukit Zaitun di mana ia terangkat waktu naik ke sorga. Zakaria 14 ayat 4. Dalam nyala api, 2 Tesalonika 1 ayat 8. Dalam nyala api, ini tadi 2 Tesalonika 1 ayat 8. Di awan-awan dari langit dengan kuasa dan kemuliaan. Matius 24 ayat 30. 1 Petrus 1 ayat 7, 1 Petrus 4 ayat 13. Dan berdiri di bumi, Ayub 14 ayat 25. Bahwa saleh-salehnya, gereja-gereja akan kembali bersama-sama dengan dia. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Ini Yudas, bukan Yehuda, salah ketik ya. Yudas 1 ayat 14. Bahwa semua mata akan melihatnya, Wahyu 1 ayat 7. Bahwa ia akan menghancurkan antikristus, 2 Tesalonika 2 ayat 8. Bahwa ia akan duduk pada tahtanya, di hadapannya ia akan mengadili mereka, Matius 25 ayat 32. Bahwa bangsa-bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan mengadili mereka. Oh, ini sama dengan di atas. Bahwa ia akan memiliki tahta Daud, Yesaya 9 ayat 6-7, Lukas 1 ayat 32, Yeskiel 20 1 ayat 25 sampai 27, teman-teman bisa memperhatikan, bisa membuka sendiri ayat-ayatnya. Bahwa pemerintahan itu akan terjadi di bumi. Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Bahwa ia akan memiliki suatu kerajaan, Daniel 7 ayat 13-14. Bahwa ia memerintah kerajaan itu bersama saleh-salehnya. Jadi orang percaya yang ikut rapture, yang datang bersama Yesus saat second coming akan memerintah bersama Yesus. Daniel 7 ayat 18-27, teman-teman baca di sana. Wahyu 5 ayat 10. Bahwa segala raja-raja dan bangsa-bangsa akan melayani dia. Mazmur 72 ayat 11, Yesaya 49 ayat 6-7, Wahyu 15 ayat 4. Bahwa kerajaan-kerajaan di dunia ini akan menjadi kerajaannya. Zakaria 9 ayat 10, Wahyu 11 ayat 15. Bahwa bangsa-bangsa akan berkumpul kepadanya. Yesaya 45 ayat 23. Bahwa tiap lutut akan bertelut. Filipi pasal 2, teman-teman melihat di sana ayat 8-10. Bahwa mereka akan datang untuk menyembah sang raja. Zakaria 14 ayat 6, Mazmur 86 ayat 9. Bahwa ia akan membangun Sion. Mazmur 102 ayat 16. Bahwa tahtanya akan berada di Yerusalem. Yeremia 2 ayat 17, Yesaya 33 ayat 20-21. Bahwa rasul-rasulnya akan duduk di atas 12 tahta, mengadili ke-12 suku Israel. Ini janji Yesus di Matius 19 ayat 28, Lukas 22 ayat 28-30. Bahwa ia akan memerintah segala bangsa, Mazmur 2 ayat 8-9, Wahyu 2 ayat 27. Bahwa ia akan memerintah dengan penghakiman dan keadilan, Mazmur 9 ayat 9. Bahwa bait Allah Yerusalem akan dibangun kembali, Yeskiel 40. Ini ayat 4, pasal 40-48. Bahwa kemuliaan Allah akan datang ke Yerusalem, Yeskiel 43 ayat 2-5, Yeskiel 44 ayat 4, Yeskiel 40 ayat 5. Bahwa padang belantara akan menjadi ladang yang berbuah banyak, Yesaya 35 ayat 15. Bahwa padang pasir akan berbunga sebagai mawar, Yesaya 35 ayat 1-2.
bahwa perhentiannya akan bercahaya mulia. Yesaya 11 ayat 10. Program kerajaan kepada Israel yang begitu jelas dinubuatkan belum pernah dipenuhi, sehingga kedatangan Kristus kedua kali sebagai Raja di tahta Daud, sebagai Mesias dunia. Kedatangan Kristus kedua kali akan bersifat visible, kelihatan. Ini merupakan manifestasi penuh kepada seluruh dunia, dan secara yang dilihat mata tiap insan. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Wahyu 1 ayat 7, Matius 24 ayat 30. Manifestasi universal ini disertai dengan manifestasi pernyataan kemuliaannya. Ini ada ayat-ayatnya. Matius 6:37, Matius 25 ayat 31, Wahyu 14 ayat 7, Wahyu 18 ayat 1, Wahyu 19 ayat 1. Pengajaran praktis yang ditarik dari konsep kedatangan Kristus kedua kali atau keempat. Keempat digunakan secara luas sebagai basis pengajaran dan teguran-teguran. Sebagai peringatan agar waspada. Ini ada ayat-ayatnya. Teman-teman bisa baca dan pause. Kalau lihat video ini silakan di pause dulu lalu buka ayat-ayatnya ini. Sebagai teguran yang untuk hidup sederhana, sebagai teguran untuk bertobat, sebagai teguran agar setia, sebagai teguran agar tidak malu karena Kristus, sebagai teguran menentang keduniawian, sebagai teguran agar hidup tenang, sebagai teguran agar sabar, sebagai pengajaran agar mengalahkan daging, sebagai teguran agar tulus, sebagai teguran akan hidup suci dalam hal-hal praktis, sebagai pengajaran agar melakukan penggembalaan dengan setia, sebagai pengajaran agar taat kepada nasihat-nasihat Rasul, sebagai teguran yang agar hidup sebagai gembala yang suci, sebagai pengajaran agar tetap tinggal dalam Kristus, sebagai pengajaran agar tetap tinggal dalam Kristus, sebagai ajaran agar tahan terhadap pencobaan dan ujian iman, sebagai pengajaran agar menanggung derita bagi nama Tuhan, sebagai ajaran agar membentuk hidup rohani luhur, sebagai ajaran untuk hidup mengasihi sebagai saudara, sebagai ajaran agar mengingat selalu kewarganegaraan yang ada di surga, bukan di bumi ini, sebagai ajaran agar kasih kepada kedatangan Kristus kedua kali itu dipertebal, sebagai ajaran agar penantian akan Dia, sebagai ajaran agar penantian akan Dia, sebagai ajaran yang meyakinkan bahwa Kristus akan menyelesaikan tugasnya, sebagai ajaran agar memegang teguh pengharapan sampai pada akhirnya, sebagai ajaran agar berjaga-jaga sifat kedatangannya yang tiba-tiba, sebagai ajaran memasuki penghakiman yang tergesa-gesa, sebagai ajaran yang mengerti adanya pahala yang akan datang, sebagai ajaran yang meyakini murid-murid agar bersukacita, sebagai penghiburan bagi rasul-rasul yang ditinggalkan Yesus Kristus, sebagai peringatan bahwa itulah peristiwa utama, sebagai peringatan akan pengalaman anugerah dan jaminan tak bercela, sebagai peringatan akan satu perhitungan dari hamba-hambanya, sebagai peringatan akan segala saat penghakiman bangsa-bangsa yang hidup di dunia, sebagai pengajaran tentang penyempurnaan kebangkitan bagi saleh-saleh Tuhan, sebagai ajaran penghiburan, sebagai pengajaran tentang saat saleh-saleh Tuhan dinyatakan, sebagai peringatan yang diproklamasikan pada meja perjamuan Tuhan. Itulah yang kita bahas dari kedatangan Kristus kedua kali. Ini tadi sangat banyak sekali, teman-teman bisa pelan-pelan mengikutinya, tentang pengajaran praktis yang ditarik dari konsep kedatangan Kristus kedua kali atau keempat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup ini, supaya kita senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan menolong kita. Amin.